Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang soleh-soleha. Jumpa lagi bersama Bu Iko pada materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita sudah memasuki bab 9 dengan materi ibadah haji dan ibadah kurban. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa Allah meridhoi dan memberikan pemahaman kepada kita semua dalam belajar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak soleh-solehah, pada materi ini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian ibadah haji dan ibadah kurban. Yang kedua, menyebutkan syarat wajib, rukun, dan wajib haji. Yang ketiga, menjelaskan hukum dan syarat berkurban. Yang keempat, menjelaskan hikmah dari ibadah haji dan kurban. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap taat kepada Allah dan peduli terhadap sesama. Anak-anak soleh-solehah sudah tahu kan, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan kurban juga bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Lalu, apa kalian tahu apa itu ibadah haji? Ibadah haji merupakan kegiatan berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Dan ibadah haji merupakan wajib bagi setiap muslim yang mampu. Adapun syarat wajib ibadah haji, yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang melaksanakan haji harus beragama Islam. Yang kedua, sudah baligh atau dewasa. Artinya, sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, berakal sehat. Maksudnya adalah ibadah haji harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Dia tidak gila atau tidak pula kurang kesadarannya. Dan yang keempat, mampu secara fisik, biaya, dan keamanan. Selain syarat wajib haji, juga terdapat rukun haji. Rukun haji merupakan bagian inti dari pelaksanaan ibadah haji yang menentukan keabsahan ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan denda jika tidak dilaksanakan. Jadi, apabila salah satu dari rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka ibadah haji kita tidak sah. Lalu, apa saja itu rukun haji? Rukun haji yang pertama adalah niat ihram. Niat ihram berniat untuk melakukan ibadah haji dengan pakaian ihram berwarna putih, tidak boleh berjahit untuk yang laki-laki. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah atau berdiam di padang Arafah pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga,
tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan serangkaian kegiatan yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i merupakan berjalan atau berlari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul atau mencukur rambut atau mencukur sebagian rambut kepala sebagai tanda berakhirnya ihram. Dan yang keenam adalah tertib. Maksudnya, serangkaian ibadah haji dilakukan harus secara berurutan. Sedangkan wajib haji itu adalah pelengkap rukun haji. Bila tidak dilakukan, dikenakan denda. Untuk yang pertama adalah berihram dari mikot. Mikot merupakan batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji untuk memulai ihramnya. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah merupakan rangkaian wajib haji di mana jamaah bermalam atau berdiam di padang pasir terbuka setelah menunaikan wukuf di Arafah. Tujuannya adalah istirahat, mengumpulkan kerikil-kerikil untuk melontar jumroh, dan berdoa atau berzikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Melontar jumroh dilakukan dengan cara melempar kerikil-kerikil sebanyak 7 butir selama berturut-turut. Yang keempat, mabit di Mina atau bermalam di Mina, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya, melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah secara berurutan. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Baik, anak-anak, itu tadi adalah rangkaian rukun dan wajib haji. Selanjutnya adalah hikmah melakukan ibadah haji. Hikmah melakukan ibadah haji yang pertama adalah membentuk hati yang ikhlas dan dermawan terhadap sesama muslim. Yang kedua, mengembalikan diri pada kesucian dan fitrah sebagai hamba Allah. Yang ketiga, mendorong untuk beribadah dengan lebih sempurna. Dan yang keempat adalah mempererat ukhuwah Islamiyah di tingkat dunia. Selanjutnya kita masuk pada materi ibadah kurban. Arti kurban adalah menghampirinya atau menghadirinya. Ibadah kurban merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu. Adapun syarat berkurban dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat untuk orang yang melakukan ibadah kurban dan syarat untuk hewan yang dijadikan hewan kurban. Syarat orang yang melakukan ibadah kurban yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mampu.
Sedangkan untuk syarat hewan yang dijadikan hewan kurban, yang pertama adalah hasil ternak, yang kedua umurnya telah cukup, dan yang ketiga adalah tidak cacat. Hikmah melakukan ibadah kurban yang pertama adalah mencontoh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, sebagai wujud ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi sarana berbagi kepada yang membutuhkan. Yang keempat, mengikis sifat serakah dan mementingkan diri sendiri. Dan yang kelima adalah membiasakan diri untuk peduli dan membantu sesama. Alhamdulillah, untuk materi ibadah haji dan ibadah kurban sudah selesai. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Semangat belajar ya anak-anak. Sekian dari Bu Iko. Jangan lupa untuk semangat belajar dan tetap menjaga sholat 5 waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.